Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Fiti Fitrarani dan saya Nuka Anasya Putri. Di sini kita akan membahas tentang materi bab 2 Informatika. Struktur data adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam komputer sehingga data dapat diakses dan digunakan secara efisien. Struktur data memungkinkan data untuk disimpan, diambil, dan dimanipulasi dengan cara yang efektif dan efisien. Struktur data tree adalah sebuah struktur data yang terdiri dari node-node yang dihubungkan oleh edge. Setiap node memiliki nilai dan dapat memiliki anak-anak node lainnya. Node yang tidak memiliki anak disebut leaf node, sedangkan node yang memiliki anak disebut parent node. Struktur data tree memiliki beberapa karakteristik, yaitu root node yang paling atas dan tidak memiliki parent node, elemen yang memiliki nilai dan dapat memiliki anak-anak node lainnya. Edge, hubungan antara node-node. Leaf node, node yang tidak memiliki anak. Parent node, node yang memiliki anak. Contoh penggunaan struktur data tree adalah file system. Struktur direktori dan file dalam komputer dapat diwakili sebagai tree. Database, struktur data dalam database dapat diwakili sebagai tree untuk mempercepat pencarian data. Pengolahan bahasa alami, tree dapat digunakan untuk menganalisis struktur data dan mengurangi makna bahasa. Struktur data graph adalah sebuah struktur data yang terdiri dari node-node, disebut juga sebagai vertex, yang dihubungkan oleh edge. Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek-objek dalam berbagai aplikasi. Komponen graph, node atau vertex, yaitu elemen yang memiliki nilai dan dapat dihubungkan oleh node lainnya. Yang kedua, edge, hubungan antara node-node. Edge dapat memiliki bobot yang merepresentasikan jarak. Jenis-jenis graph yaitu: yang pertama, graph berarah. Edge memiliki arah dan hanya dapat dilalui dalam satu arah. Graph tak berarah. Edge tidak memiliki arah dan dapat dilalui dalam kedua arah. Graph berbobot. Edge memiliki bobot yang merepresentasikan jarak atau biaya antara node-node. Ekspresi logika adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Ekspresi logika dapat dibentuk menggunakan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Operasi logika yaitu: yang pertama, konjungsi, operator logika yang menghasilkan nilai benar jika kedua operan bernilai benar. Yang kedua, disjungsi, operasi logika yang menghasilkan nilai benar jika salah satu operan bernilai benar. Dan yang terakhir, negasi, operator logika yang menghasilkan nilai kebalikan dari operan. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk menampilkan nilai kebenaran dari ekspresi logika. Tabel kebenaran dapat digunakan untuk memahami bagaimana operator logika bekerja. Contoh ekspresi logika: A and B bernilai benar jika A dan B keduanya bernilai benar. A or B bernilai benar jika A atau B bernilai benar. Not A bernilai kebalikan dari A. Penerapan ekspresi logika. Ekspresi logika dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengambilan keputusan, pengolahan data, dan pemrograman komputer. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama, terstruktur. Algoritma memiliki urutan langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Yang kedua, efektif. Algoritma dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, efisien. Algoritma dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Jenis algoritma yaitu: yang pertama, algoritma sekuensial, algoritma yang menjalankan langkah-langkah secara berurutan. Yang kedua, algoritma percabangan, algoritma yang menjalankan langkah-langkah berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang ketiga, algoritma perulangan, algoritma yang menjalankan langkah-langkah secara berulang-ulang.
komponen algoritma. Yang pertama, input, data yang dimasukkan ke dalam algoritma. Kedua, proses, langkah-langkah yang dijalankan oleh algoritma. Yang ketiga, output, hasil yang dihasilkan oleh algoritma. Penerapan algoritma. Algoritma dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengolahan data, pencarian informasi, pengambilan keputusan, dan pemrograman komputer. Manfaat algoritma yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Algoritma dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan akurasi. Algoritma dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan konsisten. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.